Salam, sedang menunggu apa benar hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi nampaknya menjelang Pilpres, hukum ini akan tajam juga ke atas, terutama yang menjadi kepedulian netizen. Dalam hal ini kita menunggu bagaimana penanganan Panji Gumilang, penanganan terhadap Anies, dan terakhir ini penanganan terhadap Prabowo. Kalau penanganan terhadap Panji Gumilang ini kita optimis karena Panji Gumilang sudah dipanggil, bahkan nampaknya tinggal gelar perkara lalu Panji Gumilang akan ditangkap. Dan memang itu harus seperti itu karena kasusnya ini sudah sangat lama sekali, sudah puluhan tahun, tapi selama ini Panji Gumilang bisa berkelit dan bisa menghindar dari tuntutan hukum. Apakah karena benar ada backingnya atau juga karena memang kemampuan dia berdiplomasi, berkelit. Tapi kali ini kita saksikan nampaknya tidak bisa dia lari dari kasus-kasus yang banyak sekali yang terkait dengan pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Termasuk yang kedua adalah kasus Anies Baswedan juga ini sudah banyak sekali laporan-laporan dan yang diangkat media massa. Nah, kita ingin tahu apakah benar hukum ini juga akan tajam ke atas. Nah, kita lihat, walaupun memang tadi itu KPK misalnya bisa saja tidak pede atau juga memang tidak independen, karena negara demokratis memang biasa itu adanya blok-blok yang punya kepentingan termasuk di lembaga hukum. Dan yang terakhir kita tunggu juga adalah kasus Bapak Prabowo ini yang lagi ramai isu tentang pembelian pesawat bekas, pesawat dari Perancis, pesawat bekas, di mana ini ada potensi kerugian triliunan rupiah. Dan kalau dikaitkan dengan Pilpres ini, kita tidak mengharapkan adanya calon cuma tunggal, Ganjar, akibat tersandung hukum Anies dan Prabowo. Tapi kita yakin Indonesia ini dengan menganut sistem demokrasi dan orang-orang besar di belakang konstelasi politik yang di Indonesia ini akan berbuat arif demi jalannya proses demokrasi yang ada di Indonesia. Bisa saja nanti ujung-ujungnya cuma Ganjar dan satu koalisi lagi. Kita tidak tahu apakah Golkar nanti membentuk koalisi baru
ya, sehingga yang ada cuma Ganjar dan satu koalisi lagi, satu capres lagi yang akan tampil dalam Pilpres mendatang 2024. Nah, kita menunggu apa yang terjadi di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.